Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Badan kekar, umurnya tua, bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar kali ini. GASI, The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah menghadiri GASI webinar siang hari ini. Melayani 86 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui GASI webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan untuk topik terpilih di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu menjadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu bagaimana cara mengajukan pemindah bukuan secara online menggunakan aplikasi IPBK. Telah hadir bersama saya, Fahmi, Lona, dan juga Rana, selaku narasumber, dan juga saya, serta rekan saya Anggara, selaku moderator, dan bersama-sama kita akan kupas tuntas webinar siang kali ini. Sebelum pertanyaan perdana, akan saya ajukan kepada narasumber, mohon Bapak dan Ibu berkenan mengizinkan kami merampungkan penjelasan terlebih dahulu, sebelum kemudian kami membuka sesi tanya-jawab. Namun demikian, Bapak dan Ibu, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chatroom sejak bahkan saat ini. Dan nantinya di sesi tanya-jawab, kami akan memilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Namun, jika nanti terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami kupas tuntas, ditanya jawab nanti, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan ya Bapak dan Ibu sudah bisa mulai menuliskan pertanyaan di kolom chatroom, karena lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Dan mohon izin mengingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baiklah, pertanyaan perdana akan saya ajukan kepada narasumber yang pertama, yaitu Rana. Rana, untuk judul webinar hari ini adalah topik yang hangat ya untuk diperbincangkan, yaitu mengenai proses pemindah bukuan yang dapat dilakukan secara online menggunakan aplikasi. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, bisakah Rana jelaskan perihal apakah itu pemindah bukuan pajak? Silakan Rana. Baik, terima kasih Tita. Bapak dan Ibu sekalian, merujuk pada pasal 1 ayat 28 Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 tahun 2014, bukuan adalah proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Dalam perpajakan sendiri, pemindah bukuan merupakan pembayaran utang pajak, bunga, dan denda administrasi yang dapat dilakukan melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama wajib pajak yang sama ataupun wajib pajak lain. Secara ringkas, proses pemindah bukuan ini dapat dilakukan karena terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak di mana kesalahan tersebut bisa terjadi dari sisi wajib pajak, bank persepsi, pegawai DJP, maupun pihak lainnya. Seperti itu, Tita. Baik, terima kasih Rana. Jadi Bapak dan Ibu, memang terkait proses administrasi perpajakan, pastilah kita suka mendengar istilah yang disebut pemindah bukuan atau PBK, di mana untuk pemindah bukuan sendiri adalah proses memindah bukukan penerimaan pajak
untuk dibukukan pada penerimaan pajak sesuai. Dan proses pemindahbukuan ini terjadi itu karena kesalahan dari pembayaran ataupun penyetoran pajak dari berbagai sisi, Bapak dan Ibu. Sisi-sisi tersebut bisa jadi dari sisi wajib pajak, sisi bank persepsi, sisi pegawai DJP, maupun pihak lainnya. Baiklah, Rana, selanjutnya bisakah Rana jelaskan mengenai apa saja hal-hal yang bisa dilakukan untuk pemindahbukuan pajak? Silakan. Baik, untuk pemindahbukuan pajak sendiri dapat dilakukan untuk 4 hal berikut yang terdapat pada layar. Yang pertama adalah antar jenis pajak yang sama atau berbeda. Ini kondisi di mana wajib pajak salah mengkategorikan jenis pajak. Contohnya, dari pajak tidak final menjadi pajak final, maka dapat dikoreksi dengan pemindahbukuan. Yang kedua adalah dari masa atau tahun pajak yang sama atau berbeda, di mana ketika terjadi kesalahan atas masa atau tahun pajak dan ingin dipindahkan ke masa atau tahun pajak yang sesuai, maka dapat dilakukan dengan pemindahbukuan. Yang ketiga adalah untuk wajib pajak yang sama atau berbeda. Ini keadaan di mana ketika wajib pajak salah melampirkan nomor NPWP, maka dapat dikoreksi dengan adanya pemindahbukuan. Dan yang terakhir adalah dalam satu kantor pelayanan pajak yang sama atau berbeda, di mana terjadinya salah input untuk nomor NPWP atas KPP tempat penyelenggaraan administrasi perpajakan Bapak dan Ibu, maka dapat dilakukan pemindahbukuan. Seperti itu, Tita. Baik, terima kasih penjelasannya Rana. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan proses pengajuan pemindahbukuan, memang terdapat hal-hal yang dapat Bapak dan Ibu lakukan untuk pemindahbukuan itu sendiri, di mana untuk hal-hal tersebut sudah disebutkan oleh rekan saya Rana dan Bapak dan Ibu juga bisa membacanya pada slide, yakni antar jenis pajak yang sama atau berbeda, dari masa atau tahun pajak yang sama atau berbeda, untuk wajib pajak sama atau berbeda, dan juga dalam satu kantor pelayanan pajak yang sama ataupun berbeda. Baiklah, selanjutnya saya masih dengan Rana. Setelah kita mengetahui, Rana, pengertian dari pemindahbukuan itu sendiri, lalu sebenarnya kondisi apa saja yang mewajibkan wajib pajak melakukan pemindahbukuan? Silakan, Rana. Baik, Bapak dan Ibu, kondisi di mana wajib pajak harus melakukan pemindahbukuan kalau kita merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 garis miring PMK titik 03 garis miring 2014, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab wajib pajak perlu mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada DJP. Di antaranya meliputi yang pertama, adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP atau surat setoran pajak, baik menyangkut wajib pajak sendiri maupun wajib pajak lain. Yang kedua, adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik yang tertera dalam BPN atau Bukti Penerimaan Negara. Yang ketiga, adanya kesalahan perekaman atas SSP yang dilakukan oleh bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya. Yang keempat, adanya kesalahan perekaman atau pengisian bukti pemindahbukuan oleh pegawai DJP. Yang kelima, adanya pemecahan setoran pajak dalam SSP, BPN, atau bukti pemindahbukuan menjadi beberapa jenis pajak. Yang keenam, karena pembayaran pada SSP, BPN, atau bukti pemindahbukuan lebih besar daripada pajak terhutang dalam surat pemberitahuan, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat pemberitahuan pajak terhutang, serta sebab-sebab lainnya yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu, Tita. Baik,
Terima kasih Rana atas penjelasannya. Bapak dan Ibu, terkait dengan proses pemindah bukuan itu sendiri, memanglah terdapat kondisi-kondisi yang mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemindah bukuan. Dan untuk kondisi-kondisi tersebut, itu bisa Bapak dan Ibu lihat pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 garis miring PMK 03 garis miring 2014, di mana atas kondisi-kondisi tersebut sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya Rana, yakni terkait kesalahan-kesalahan dalam pengisian formulir SSP ataupun surat setoran pajak dan juga BPN ataupun bukti penerimaan negara, serta juga kondisi-kondisi yang lainnya dan sebab lain yang telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baiklah, Bapak dan Ibu, sebelum saya beralih ke narasumber yang selanjutnya, apabila terdapat Bapak dan Ibu yang baru join di webinar kami siang hari ini, saya izin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu bisa sejak sekarang sudah mulai menuliskan pertanyaan di kolom chat room. Karena lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Mohon izin mengingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baiklah, saya akan melanjutkan ke narasumber yang selanjutnya, Lona. Lona, setelah kita mengetahui kondisi atau hal apa saja yang bisa kita lakukan dengan pemindah bukuan pajak, lalu apakah terdapat kondisi di mana kita tidak bisa melakukan pemindah bukuan pajak walaupun terdapat kesalahan dalam data perpajakan? Silakan, Lona. Ya, baik, Tita. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, jadi setelah kita tahu apa saja hal yang dapat dirubah melalui pemindah bukuan pajak, terdapat juga kondisi di mana pemindah bukuan pajak tidak dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pemindah bukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, pemindah bukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Yang ketiga, pemindah bukuan ke pelunasan bea materai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin penyeraan materai digital. Dan yang terakhir, pemindah bukuan dengan mata uang dolar Amerika Serikat karena pemindah bukuan untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam mata uang dolar Amerika Serikat itu hanya dapat dilakukan antar pembayaran pajak yang dilakukan dalam mata uang serupa. Terima kasih, Tita. Baik, terima kasih Lona. Jadi Bapak dan Ibu, memanglah untuk proses pemindah bukuan itu diajukan untuk kita melakukan koreksi atas administrasi perpajakan kita. Tetapi Bapak dan Ibu, tidak semua kondisi itu dapat dilakukan pemindah bukuan pajak. Terdapat kondisi-kondisi di mana pemindah bukuan pajak tidak dapat dilakukan, di mana atas kondisi-kondisi tersebut sudah disebutkan oleh rekan saya Lona. Salah satunya adalah pemindah bukuan atas SSP atau surat setor pajak yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Baiklah, saya masih dengan Lona. Setelah kita mengetahui terkait kondisi apa saja yang dapat dilakukan pemindah bukuan pajak dan juga kondisi apa saja yang tidak dapat dilakukan pemindah bukuan pajak, maka apakah Lona dapat menyebutkan dokumen apa saja yang kita butuhkan ketika kita mengajukan pemindah bukuan? Silakan. Iya, baik Tita. Jadi Bapak Ibu, dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pemindah bukuan itu yang pertama ada surat permohonan pemindah bukuan, kemudian surat setoran pajak atau SSP
kemudian surat pemberitahuan atau SPT, selanjutnya terdapat surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, kemudian terdapat surat pemberitahuan pajak terutang, selanjutnya ada bukti pemindah bukuan, kemudian BPN, kemudian fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian PWP. Dan yang terakhir yaitu surat kuasa. Nah, untuk surat kuasa sendiri, Bapak dan Ibu perlu membuat surat ini jika Bapak dan Ibu tidak dapat langsung datang ke KPP untuk pengajuan pemindah bukuannya. Dan perlu juga untuk dikuasakan oleh orang lain. Maka Bapak dan Ibu perlu melampirkan surat kuasa ini bersamaan dengan seluruh dokumen yang dibutuhkan dan dibawa pada saat pengajuan. Kemudian menurut surat edaran DJP nomor SE 54 PJ 2015 tentang SOP layanan unggulan bidang perpajakan. Proses pemindahan pajak ini dilakukan paling lama yaitu 30 hari. Jika permohonan diterima, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan bukti pemindah bukuan atau yang disebut bukti PBK. Namun Bapak Ibu sebaliknya, jika permohonan ditolak, maka Bapak Ibu akan mendapatkan surat pemberitahuan secara tertulis yang diterbitkan pula oleh Direktur Jenderal Pajak. Demikian Tita. Terima kasih penjelasannya, Lona. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu ingin mengajukan proses pemindahan pajak, tentunya terdapat dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu untuk melakukan pengajuan pemindah bukuan tersebut. Di mana atas dokumen tersebut, yaitu terkait dengan surat-surat mengenai perpajakan, ditambah dengan fotokopi dari dokumen identitas penyetor ataupun dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan dalam pengisian NPWP. Lalu Bapak dan Ibu perlu diketahui ketika untuk proses pengajuan pemindah bukuan itu sendiri, Bapak dan Ibu tidak dapat langsung ke KPP, maka Bapak dan Ibu dapat menggunakan surat kuasa untuk pengajuan pemindah bukuan tersebut. Dan Bapak dan Ibu perlu diingatkan juga bahwa menurut surat edaran DJP nomor SE 54 PJ 2015 mengenai SOP layanan unggulan bidang perpajakan proses pemindah bukuan pajak dilakukan paling lama itu 30 hari. Apabila pengajuan atau permohonan pemindah bukuan Bapak dan Ibu diterima, maka nantinya Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan bukti pemindah bukuan atau yang sering kita sebut sebagai bukti PBK. Lalu sebaliknya, Bapak dan Ibu, jika permohonan pemindah bukuan Bapak dan Ibu ditolak, maka Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan surat, tetapi untuk surat ini merupakan surat pemberitahuan secara tertulis yang diterbitkan pula oleh Direktur Jenderal Pajak. Baiklah, Bapak dan Ibu, setelah apa yang telah dijelaskan oleh narasumber kita tadi, sekarang kita sampai pada cara pengajuan pemindah bukuan itu sendiri. Lalu Lona, bisa Lona jelaskan bagaimanakah cara pengajuan pemindah bukuan? Silakan. Ya, baik kita. Jadi Bapak Ibu, cara pengajuan pemindah bukuan yaitu yang pertama wajib pajak mengisi form PBK atau form pemindah bukuan pajak. Kemudian wajib pajak melampirkan bukti asli SSP atau surat setoran pajak. Selanjutnya wajib pajak melaporkan surat pernyataan tidak keberatan melakukan PBK pajak atau pemindah bukuan pajak. Selanjutnya melampirkan surat pernyataan tentang kekeliruan yang dibuat oleh pimpinan bank atau kantor pos persepsi jika kesalahan terjadi karena kekeliruan dari pihak petugas tersebut. Selanjutnya,
melampirkan fotokopi KTP dan juga bukti setoran tanpa NPWP. Selanjutnya, wajib pajak mengajukan permohonan pemindah bukuan secara langsung ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan atau melalui pos dan atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan. Selanjutnya, apabila wajib pajak mengajukan langsung ke KPP, maka berkas permohonan pemindah bukuan beserta dokumen kelengkapan diteliti oleh petugas. Setelah lengkap, petugas nantinya akan menerbitkan bukti penerimaan surat atau yang disebut BPS. Dan yang terakhir, bukti pemindah bukuan atau bukti PBK akan terbit paling lama yaitu 30 hari sejak permohonan pemindah bukuan diterima secara lengkap. Dan bukti pemindah bukuan dapat diambil di KPP setelah 30 hari sejak permohonan pemindah bukuan diterima secara lengkap. Demikian, Tita. Ya, baik. Terima kasih, Lona. Ibu, jadi terkait dengan pengajuan pemindah bukuan pajak itu terdapat dua cara ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak dan Ibu dapat secara langsung ke KPP di mana tempat pembayaran diadministrasikan maupun melalui pos ataupun jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan. Lalu Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mengajukan langsung ke KPP untuk berkas permohonan PBK serta dokumen kelengkapan, itu akan diteliti terlebih dahulu oleh petugas. Lalu ketika sudah lengkap, maka petugas akan menerbitkan bukti penerimaan surat atau BPS. Lalu untuk bukti PBK-nya sendiri akan terbit paling lama itu 30 hari sejak permohonan pemindah bukuan diterima secara lengkap. Dan untuk bukti PBK sendiri dapat diambil di KPP setelah 30 hari sejak permohonan pemindah bukuan diterima secara lengkap oleh petugas KPP. Baiklah, sebelum saya lanjutkan dengan narasumber yang selanjutnya, saya mohon izin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang baru hadir pada webinar kami di siang hari ini. Bapak dan Ibu sudah mulai bisa untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat room apabila terdapat pertanyaan yang ingin ditanyakan, karena lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Dan mohon izin mengingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu, setelah kita sudah melakukan refresh mengenai apakah itu bukuan, lalu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk pemindah bukuan itu sendiri, serta langkah-langkah untuk melakukan pemindah bukuan. Sekarang kita akan memasuki ke materi pokok pada webinar kali ini, yaitu bagaimana cara mengajukan pemindah bukuan secara online menggunakan aplikasi IPBK. Bisa dijelaskan, Fahmi, apa yang melatari adanya aplikasi IPBK ini? Lalu apa saja sih keuntungan yang didapat dengan adanya aplikasi IPBK ini? Silakan. Terima kasih, Tita. Baik, Bapak Ibu, tadi telah kita dengarkan ya dari pembawa materi sebelumnya mengenai apa itu pemindah bukuan, kemudian hal-hal apa saja yang harus kita siapkan untuk melakukan pemindah bukuan, dan langkah-langkah atau cara menjalankan proses pemindah bukuan itu sendiri. Nah, untuk latar belakang dari adanya penggunaan atau pemindah bukuan secara online menggunakan aplikasi IPBK ini, sebetulnya jika kita merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014, Bapak Ibu, untuk durasi layanan pemindah bukuan pajak ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu 30 hari sejak permohonan diterima dengan dokumen yang lengkap tentunya sebagai prasyarat pengajuan pemindah bukuan.
Namun jika kita merujuk ke keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP 160/PJ/2022, layanan pemindah bukuan ini dapat dipersingkat menjadi 21 hari. Artinya lebih cepat 9 hari dari yang sebelumnya itu 30 hari sejak permohonan diterima, tentunya juga dengan data yang lengkap. Dan itulah latar belakang dari adanya aplikasi IPBK ini. Tentunya untuk keuntungannya sendiri, dengan adanya aplikasi IPBK ini, maka wajib pajak tidak perlu repot-repot untuk datang langsung ke KPP dan melakukan pemindahbukuan secara offline. Karena proses menggunakan aplikasi IPBK ini dapat dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja. Tentunya karena prosesnya online, maka prosesnya ini jadi lebih mudah dilakukan dan juga lebih efisien, Bapak Ibu. Demikian Tita latar belakang dan keuntungan dari adanya aplikasi IPBK ini. Baik, terima kasih Fahmi. Jadi Bapak dan Ibu menginformasikan bahwa DJP itu baru-baru ini meluncurkan aplikasi IPBK, di mana untuk aplikasi IPBK ini memungkinkan untuk kita sebagai wajib pajak untuk melakukan permohonan pemindahbukuan pajak secara online melalui aplikasi IPBK. Jadi nantinya Bapak dan Ibu tidak perlu repot-repot untuk datang ke KPP dalam proses pengajuan pemindahbukuan, melainkan untuk proses pemindahbukuan pajak dapat dengan mudah Bapak dan Ibu lakukan secara online melalui aplikasi IPBK. Baiklah, Fahmi, setelah kita mengetahui kemunculan dari aplikasi IPBK ini, apakah Fahmi bisa menjelaskan bahwa IPBK ini sudah dapat digunakan untuk umum dan dapat berfungsi untuk semua KPP? Silakan. Baik, Tita, terima kasih atas pertanyaan lanjutannya. Pertanyaan lanjutan yang disampaikan adalah, apakah aplikasi IPBK ini sudah dapat digunakan secara umum ya, dan dapat berfungsi di seluruh KPP yang ada di Indonesia? Baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa dalam meningkatkan layanan kepada wajib pajak, maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan yang disebut aplikasi IPBK, tentunya untuk membantu wajib pajak dalam melakukan proses pemindahbukuan. Namun hanya saja untuk pengaplikasian sendiri, Bapak Ibu, Direktorat Jenderal Pajak baru mengutus atau menunjuk sebanyak 10 KPP untuk melakukan uji coba mengenai aplikasi IPBK ini, atau yang bisa disebut masih dalam tahap piloting, Bapak Ibu. Nah, apa saja 10 KPP yang dimaksud? Yang pertama ada KPP Jakarta Pluit, kemudian KPP Serpong Tangerang Selatan, selanjutnya ada KPP Pratama Kosambi Tangerang, ada KPP Pratama Tiga Rasa Tangerang, yang keempat ada KPP Pratama Tiga Rasa Tangerang, kemudian selanjutnya KPP Pratama Tangerang Barat, lalu ada KPP Pratama Bandung Cibenying, KPP Pratama Kebumen, KPP Pratama Semarang Barat, lalu ada KPP Pratama Surabaya Rungkut, dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah KPP Pratama Gianyar Bali. Tentu sebagaimana aplikasi baru pada umumnya ya Bapak Ibu, uji coba yang dilakukan baru ke 10 KPP ini, dan tidak menutup kemungkinan untuk di kemudian harinya IPBK ini akan dapat digunakan untuk keseluruhan KPP yang ada di Indonesia. Demikian, Tita. Baik, terima kasih Fahmi. Bapak dan Ibu, seperti halnya aplikasi-aplikasi yang baru diluncurkan, sama seperti aplikasi pada umumnya, aplikasi IPBK ini tentulah perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum nantinya dapat digunakan oleh seluruh KPP. Dan di mana untuk proses uji coba sendiri itu disebut sebagai piloting project oleh DJP, dan untuk piloting project ini sendiri KPP dari seluruh Indonesia yang ditunjuk untuk dapat melakukan uji coba dari pengaplikasian IPBK ini.
Dan untuk ke-10 KPP tersebut sudah disebutkan oleh rekan saya Fahmi. Jadi Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu terdaftar dari salah satu atas ke-10 KPP yang ditunjuk DJP sebagai piloting project, maka Bapak dan Ibu dapat mencoba untuk menggunakan aplikasi IPBK ini dan melakukan pengajuan pemindah bukuan secara online. Baiklah, saya masih dengan Fahmi. Fahmi, bisakah Fahmi jelaskan bagaimanakah cara kita dapat melakukan aktivasi untuk IPBK ini? Silakan. Baik, Tita. Untuk pengaktifan aplikasi IPBK sendiri, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh wajib pajak ya Bapak Ibu. Seperti yang bisa dilihat di layar, tentu Bapak dan Ibu harus sudah memiliki akun dulu pada DJP Online. Apabila belum memiliki akun, maka Bapak Ibu atau wajib pajak dapat melakukan registrasi atau pendaftaran terlebih dahulu dengan memasukkan 3 informasi berikut, yaitu nomor NPWP, nomor EVIN, dan juga memasukkan kode keamanan. Setelah 3 informasi tersebut di-input di halaman DJP Online, Bapak Ibu bisa klik submit. Selanjutnya, ketika sudah melakukan submit dan berhak untuk melakukan registrasi, maka Bapak dan Ibu akan melakukan login akun DJP Online, seperti yang tertera di layar. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah masuk ke halaman DJP Online, lalu pada proses ini Bapak Ibu memilih menu profil. Nah, pada halaman profil ini akan muncul pilihan menu untuk melakukan aktivasi fitur IPBK, lalu pilih aktivasi fitur. Untuk langkah berikutnya, centang kotak yang ada di layar ini dengan mengklik kotak IPBK. Selanjutnya, klik menu ubah fitur layanan. Maka sistem akan memunculkan notifikasi konfirmasi persetujuan untuk mengubah fitur layanan, lalu klik ya. Setelah langkah 1 sampai dengan 6 tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya dilakukan, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan fitur layanan IPBK yang telah dipilih, kemudian klik OK. Jika proses aktivasi IPBK ini berhasil, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan diarahkan kembali ke halaman awal untuk login DJP Online. Dan langkah terakhir yang perlu dilakukan untuk aktivasi ini adalah Bapak Ibu dapat memasukkan kembali user atau melakukan login ke dalam akun DJP Online. Dan kemudian Bapak Ibu akan melihat bahwa fitur IPBK pajak sudah tersedia dan saat ini siap untuk digunakan untuk melakukan permohonan pemindah bukuan secara online jika Bapak dan Ibu perlu melakukan proses pemindah bukuan tersebut. Tentunya kembali lagi Bapak Ibu bahwa proses ini baru dapat dijalankan jika Bapak Ibu sebagai wajib pajak terdaftar di 10 KPP yang telah saya sebutkan sebelumnya. Demikian kita untuk langkah-langkahnya. Baik, terima kasih Fahmi. Jadi Bapak dan Ibu, untuk mengakses aplikasi IPBK ini, Bapak dan Ibu dapat mengaksesnya melalui aplikasi DJP Online. Dan tentunya sebelum Bapak dan Ibu dapat mengakses DJP Online, Bapak dan Ibu memerlukan akun di DJP Online itu sendiri. Lalu, apabila Bapak dan Ibu belum memiliki akun di DJP Online, Bapak dan Ibu harus melakukan registrasi terlebih dahulu, di mana untuk proses registrasinya, Bapak dan Ibu hanya perlu mempersiapkan nomor NPWP dan juga nomor EVIN. Setelah Bapak dan Ibu memiliki atas kedua hal tersebut,
maka Bapak dan Ibu dapat segera melakukan registrasi pada DJP Online. Lalu apabila Bapak dan Ibu telah memiliki akun dari DJP Online, maka selanjutnya Bapak dan Ibu sudah bisa mulai mengaktifasikan aplikasi IPBK pada DJP Online, di mana untuk tata caranya sendiri sudah disebutkan oleh rekan saya, Fahmi. Baiklah, saya akan beralih ke narasumber yang selanjutnya, yaitu Rana. Rana, setelah kita melakukan pengaktifasian aplikasi IPBK pada akun DJP Online kita, lantas bagaimanakah cara kita dapat menggunakan aplikasi IPBK untuk dapat melakukan pemindah bukuan? Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengaktifasikan aplikasi IPBK ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengajukan pemindah bukuan dengan IPBK. Terdapat pada layar Bapak Ibu untuk pengajuan IPBK sendiri dibagi beberapa step. Step yang pertama adalah Bapak dan Ibu akan masuk ke dalam laman DJP dan melakukan login. Setelah itu, halaman utama pada akun DJP Online Bapak dan Ibu akan terbuka, lalu Bapak dan Ibu dapat memilih menu layanan. Setelah Bapak dan Ibu memilih menu layanan, lalu Bapak dan Ibu dapat melihat menu IPBK di dalamnya. Lalu Bapak dan Ibu memilih menu IPBK. Setelah menu IPBK terbuka, maka Bapak dan Ibu dapat memilih menu permohonan. Setelah menu permohonan diklik, maka akan muncul data-data yang harus dilengkapi oleh Bapak dan Ibu. Contohnya adalah memasukkan NTPN, tanggal bayar, nomor handphone, nilai sisa, dan alamat email. Setelah pengisian data sudah dilengkapi, maka Bapak dan Ibu juga harus mengisi uraian pemindah bukuan, seperti pemindah bukuan dari NPWP sebelum dan sesudah dilakukannya pemindah bukuan. Lalu, nama wajib pajak sebelum dan sesudah dilakukannya pemindah bukuan, serta nominal pembayaran sebelum dan sesudah dilakukannya pembukuan. Setelah itu, ketika seluruh data telah terisi dengan sempurna, maka Bapak dan Ibu harus memastikan kembali bahwa data atas pengajuan pemindah bukuan ini telah terisi dengan benar, dan juga Bapak dan Ibu harus memastikan kelengkapan data yang dibutuhkan. Apabila Bapak dan Ibu sudah yakin dengan data yang terisi, maka Bapak dan Ibu dapat melakukan klik kirim permintaan. Demikian cara pengajuan pemindah bukuan dengan IPBK Bapak dan Ibu, tetapi menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu dapat melakukan monitoring atau dapat melihat sudah sejauh mana proses pengajuan pemindah bukuan yang sudah dilakukan dalam aplikasi IPBK ini, yaitu dengan memilih menu monitoring. Demikian, Tita. Baik, terima kasih Rana. Mudah sekali ya Bapak dan Ibu untuk proses pengajuan permohonan pemindah bukuan melalui aplikasi IPBK. Nantinya ketika aplikasi IPBK ini sudah bisa diakses untuk seluruh KPP, Bapak dan Ibu tidak perlu repot-repot untuk ke KPP dalam permohonan proses pemindah bukuan. Melainkan Bapak dan Ibu sudah bisa langsung mengikuti cara-cara yang dijelaskan oleh Rana terkait dengan proses pemindah bukuan melalui aplikasi IPBK. Baiklah, saya akan berlanjut lagi ke narasumber yang selanjutnya, yaitu Lona. Sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa untuk IPBK ini sendiri baru bisa diakses oleh 10 KPP yang sudah ditunjuk oleh DJP sebagai piloting project. Lalu, dapatkah Lona berikan penjelasan mengenai IPBK yang tidak berhasil diakses oleh KPP lainnya? Silakan. Ya, baik Tita. Ya, Bapak Ibu dapat kita lihat pada layar adalah tampilan apabila KPP tempat dari Bapak
dan Ibu melakukan administrasi perpajakan tidak termasuk ke dalam daftar KPP yang mendapatkan akses piloting atau uji coba dari DJP. Walaupun Bapak dan Ibu sudah melakukan aktivasi atas aplikasi IPBK dan aplikasi IPBK sudah dapat diakses di dalam laman dari DJP online Bapak dan Ibu, namun KPP tersebut tidak termasuk ke dalam 10 KPP yang masuk ke tahap piloting atau uji coba, di mana 10 KPP tersebut tadi sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Maka nantinya setelah Bapak dan Ibu melakukan klik atas menu IPBK, akan muncul halaman mohon maaf seperti pada layar yang ditampilkan. Demikian, Tita. Baik, terima kasih Lona. Jadi Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu belum termasuk ke dalam piloting project dari ke-10 KPP yang ditunjuk oleh DJP untuk dapat mengakses IPBK ini, ketika Bapak dan Ibu sudah ingin mencoba melakukan akses pada aplikasi IPBK melalui akun DJP online yang Bapak dan Ibu miliki, nantinya ketika Bapak dan Ibu mengklik aplikasi IPBK tersebut, akan muncul tampilan pada layar Bapak dan Ibu, yaitu terkait keterbatasan penggunaan aplikasi. Tetapi apabila Bapak dan Ibu telah masuk ke dalam 10 KPP dalam piloting project yang ditunjuk oleh DJP, maka Bapak dan Ibu sudah dapat melakukan cara-cara pengajuan permohonan pemindah bukuan seperti yang sudah dijelaskan oleh Rana sebelumnya. Baiklah, Bapak dan Ibu, jelang saya meminta Fahmi untuk memberikan rangkuman, ringkasan, dan juga kesimpulan atas bincang-bincang kita siang hari ini. Mengingatkan kembali, Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu sudah mulai menuliskan pertanyaan di kolom chat room. Karena setelah ini kita akan memasuki ke sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh rekan saya Anggara. Pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami kupas tuntas, dan apabila nantinya di sesi tanya-jawab terdapat pertanyaan yang tidak terjawab, maka akan dengan senang hati kami layani pada one-on-one session di waktu terpisah yang silahkan kita sepakati bersama. Fahmi, bisakah Fahmi berikan rangkuman serta kesimpulan atas bincang-bincang tips and trik penggajian hari ini? Silakan. Baik, terima kasih Tita. Bapak Ibu, sebelumnya telah kita simak bersama mengenai apa itu pemindah bukuan dan juga penjelasan mengenai aplikasi IPBK yang menjadi topik utama pada webinar hari ini. Izinkan saya memberikan kesimpulan dan rangkuman atas bincang-bincang kita di siang hari ini. Yang pertama adalah pemindah bukuan adalah sebuah proses ya Bapak Ibu untuk memindah bukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Kemudian ada beberapa alasan yang menyebabkan wajib pajak harus melakukan pemindah bukuan. Di antaranya yang pertama adanya kesalahan dalam isian SSP atau surat setoran pajak menyangkut wajib pajak sendiri ataupun wajib pajak lain. Kemudian alasan lainnya adalah adanya kelebihan pada saat penyetoran atau pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak ataupun surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya lebih bayar pajak. Nah, untuk alasan ini juga dapat menjadi alasan yang mengharuskan atau wajib pajak bisa melakukan proses pemindah bukuan, Bapak Ibu. Kemudian, adapun alasan lainnya bisa terjadi karena
kesalahan dalam pengisian jenis pajak, kemudian kesalahan dalam penulisan kode akun pajak atau KAP. Bisa juga terjadi karena kesalahan jumlah ataupun nominal pajak yang disetorkan, dan juga atas kesalahan masa pajak. Nah, per tanggal 13 Oktober 2022, Direktorat Jenderal Pajak secara resmi merilis aplikasi IPBK, Bapak Ibu, yang berfungsi untuk melayani wajib pajak. Supaya apa? Supaya lebih mudah dan efisien dalam melakukan proses pemindahbukuan. Untuk aplikasi IPBK sendiri ini saat ini masih dalam tahap piloting ataupun masih dalam tahap uji coba. Dan karena masih dalam tahap uji coba, tentunya hanya tidak berlaku untuk seluruh KPP yang ada di Indonesia, melainkan hanya saat ini ya, per saat ini baru 10 KPP yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apa saja? Yaitu KPP Pratama Jakarta Pluit, KPP Pratama Serpong, KPP Pratama Kosambi Tangerang, KPP Pratama Tiga Raksa, KPP Pratama Tangerang Barat, KPP Pratama Bandung Cibenying, KPP Pratama Kebumen, KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Surabaya Rungkut, dan KPP Pratama Gianyar Bali. Sebelum dapat digunakan, tentu aplikasi IPBK ini harus dilakukan proses aktivasi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jika kita sudah dapat melakukan proses aktivasi dan berhasil, baru setelah itu kita dapat melakukan login ulang ke halaman DJP online untuk melakukan akses atau mencoba aplikasi IPBK ini. Demikian summary dari topik webinar yang telah dibawakan bersama saya dan juga beberapa rekan-rekan saya tadi sebelumnya. Tita. Baik, terima kasih Fahmi atas penyampaian rangkuman ringkas dan juga kesimpulan dari bincang-bincang kita kali ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan menuju ke sesi tanya-jawab, di mana untuk sesi tanya-jawab ini akan dipandu oleh rekan saya Anggara, dan Anggara akan membacakan pertanyaan terpilih yang akan dibahas pada sesi tanya-jawab. Silakan Anggara. Ya, terima kasih Tita. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir di sesi webinar kami hari ini. Ya, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat room kami. Dan sebelumnya izinkan saya untuk satu persatu sama yang sudah masuk ini. Dan apabila terdapat pertanyaan tidak terjawab di kesempatan one-on-one session untuk dapat kita bahas. Ya, tanpa berpanjang lebar, saya masuk saja ke pertanyaan pertama. Ini dari Tri. Berapa lama proses approval ketika kita melakukan pengajuan pemindah bukuan secara online? Silakan. Baik, Bapak Tri, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Jadi, butuh berapa lama approval pengajuan PBK ini secara online? Untuk proses pemindah bukuan secara online ini, Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan waktu 21 hari setelah data permohonan diterima secara lengkap, serta Bapak dan Ibu dapat melakukan monitoring atas proses pengajuan pemindah bukuan sehingga nantinya Bapak dan Ibu akan tahu sudah sejauh mana proses pemindah bukuan yang kita ajukan berjalan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Rana, untuk jawabannya. Ya, Bapak dan Ibu, berapa lama sih proses approval pengajuan pemindah bukuan ini diproses oleh DJP ya? Jadi tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa awalnya itu selama 30 hari, tapi ada pembaharuan lagi di mana saat ini DJP hanya membutuhkan waktu 21 hari dengan catatan data dari permohonan yang diterima sudah lengkap ya, Bapak dan Ibu. Ya, untuk pertanyaan berikutnya dari Sachi,
Apakah untuk seluruh jenis pemindah bukuan dapat diajukan secara online? Silakan. Iya, baik Anggara. Iya, Ibu Saci, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bapak dan Ibu, seluruh jenis pemindah bukuan dapat diajukan secara online. Tetapi Bapak dan Ibu tetap harus mengingat bahwa pengajuan pemindah bukuan secara online baru bisa untuk 10 KPP saja. Selain itu, pastikan bahwa data yang dibutuhkan untuk pengajuan pemindah bukuan telah sesuai untuk menghindari kegagalan proses atas pemindah bukuan. Demikian Anggara. Ya, terima kasih Lona. Ya, Bapak dan Ibu, apakah seluruh jenis pemindah bukuan dapat diajukan secara online? Jadi dalam hal ini, ya itu dapat dilakukan secara online Bapak dan Ibu. Tetapi dalam hal ini kita perlu mengingat, karena ini masih dalam proyek piloting oleh DJP ya, dan hanya beberapa KPP saja, tepatnya 10 KPP, yang baru dapat beroperasi secara online. Dan selain itu, Bapak dan Ibu juga harus memastikan terlebih dahulu sekiranya data atau dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pemindah bukuan ini untuk menghindari terjadinya kegagalan atau penolakan dalam proses pemindah bukuan ini, Bapak dan Ibu. Ya, yang berikutnya dari Wida, apakah kita dapat melakukan pemindah bukuan secara online ini hanya untuk sebagian kelebihan bayar saja? Silakan. Terima kasih Anggara. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu Wida ya. Pertanyaannya adalah, apakah dapat melakukan pemindah bukuan secara online untuk sebagian kelebihan bayar? Pada dasarnya, Bapak Ibu dan juga Ibu Wida, konsep antara pengajuan pemindah bukuan secara offline dengan langsung datang ke KPP maupun secara online sama saja. Nah, yang membedakan adalah hanya dari cara pengajuannya. Jadi, selama dokumen ataupun prasyarat yang dibutuhkan ini sudah lengkap, serta sudah masuk ke dalam kriteria kondisi di mana wajib pajak ini bisa mengajukan pemindah bukuan, tentunya untuk melakukan pemindah bukuan sebagian kelebihan bayar ini dapat dilakukan. Karena kembali lagi, seperti yang sudah dijelaskan di materi tadi, untuk kelebihan pembayaran sendiri ini memang merupakan satu kondisi di mana wajib pajak ini dapat melakukan pengajuan pemindah bukuan. Demikian, Anggara. Ya, terima kasih Fahmi. Ya, Bapak dan Ibu, jika terdapat kelebihan bayar ya ketika kita ingin melakukan pemindah bukuan, ini adalah salah satu kriteria atau kondisi di mana proses pemindah bukuan sebagian atas kelebihan bayar itu dapat dilakukan. Selama dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pemindah bukuan ini sudah lengkap Bapak dan Ibu sertakan dalam proses pengajuannya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, untuk berikutnya dari Kenny, apakah pemindah bukuan yang telah ditolak dalam hal prosesnya dapat dilakukan proses pemindah bukuan kembali? Silakan. Baik, Ibu Kenny serta Bapak dan Ibu sekalian, jadi pemindah bukuan pengajuan pemindah bukuan yang sudah ditolak dapat diajukan pemindah bukuan kembali, tetapi pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah alasan mengapa pengajuan pemindah bukuan kita tertolak. Setelah mengetahui alasan dibalik pengajuan kita tertolak, maka kita dapat mengajukan kembali pemindah bukuan tersebut dengan telah memperbaiki alasan yang menyebabkan pemindah bukuan kita tertolak. Seperti contoh ketika alasan pengajuan pemindah bukuan kita tertolak karena data pendukung kurang lengkap.
Maka setelah kita melengkapi data yang dibutuhkan, kita dapat mengajukan kembali permohonan pemindah bukuan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Rana untuk penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu, dalam hal kasus seperti ini ya, ketika kita mengalami penolakan, lalu apakah kita dapat melakukan proses pemindah bukuan itu kembali? Yang perlu kita lihat terlebih dahulu adalah alasan dari penolakan yang dilakukan oleh DJP atas proses pengajuan kita sebelumnya. Nah, setelah Bapak dan Ibu tahu alasan penolakannya, Bapak dan Ibu dapat melengkapi berkas atau dokumen pendukung untuk proses pengajuan pemindah bukuan kembali. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, untuk berikutnya dari Ahmad, apakah pemindah bukuan dapat dilakukan dari pembayaran PPh 21 ke pembayaran PPh final? Silakan. Ya, baik Anggara. Terima kasih Bapak Ahmad atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan yang sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa hal-hal yang dapat dilakukan dengan mengajukan pemindah bukuan yaitu memindah bukukan antar jenis pajak yang sama ataupun berbeda. Jadi Bapak Ibu, pengajuan pemindah bukuan dari jenis pajak penghasilan 21 menjadi pajak penghasilan final itu dapat dilakukan. Demikian Anggara. Baik, terima kasih Lona. Ya, Bapak dan Ibu, untuk proses pemindah bukuan dari pembayaran PPh 21 ke pembayaran PPh final, di mana tadi teman-teman sudah menjelaskan ya di awal bahwa terdapat kriteria atau kondisi-kondisi di mana kita dapat melakukan pemindah bukuan tersebut. Salah satunya seperti pertanyaan sebelumnya ya, Bapak dan Ibu, di mana terdapat kelebihan bayar, dan juga dalam hal ini adalah pemindah bukuan antar jenis pajak yang sama atau berbeda. Itu juga dapat dilakukan proses pemindah bukuannya, Bapak dan Ibu. Ya baik, sebelum saya lanjutkan untuk ke list pertanyaan berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali, mungkin saja terdapat Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di sesi webinar kami hari ini. Silakan Bapak dan Ibu jika memiliki pertanyaan dapat menuliskannya di chat room kami. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Cila. Apa saja yang menjadi penyebab proses pemindah bukuan kita ditolak atau tertolak? Silakan. Ya, coba saya ulangi untuk pertanyaan berikutnya dari Cila. Apa yang menjadi penyebab pemindah bukuan ini ditolak? Silakan. Ya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Cila. Apa saja penyebab pemindah bukuan ini ditolak? Tentu wajib pajak ketika terdapat proses pemindah bukuan, harapannya tidak ada penolakan dari KPP atau dari pihak pajak. Namun ada kalanya permohonan pemindah bukuan ini dapat tertolak. Alasannya secara umum adalah tidak lengkapnya data yang dilampirkan pada saat wajib pajak melakukan pengajuan pemindah bukuan. Jadi apabila ada dokumen-dokumen yang memang menjadi prasyarat dan wajib dilengkapi ketika untuk melakukan pengajuan permohonan pemindah bukuan dan salah satu dari dokumen itu tidak dilengkapi, maka ada kemungkinan pengajuan pemindah bukuan ini dapat ditolak. Untuk alasan lainnya, bisa saja terjadi karena ketika mengajukan permohonan pemindah bukuan, nominal pajak yang dipindah bukukan ini nominalnya sama dengan
pajak terutang di masa pajak yang sama. Hasilnya maka tentu karena jumlahnya sama, sehingga tidak ada kelebihan bayar pajak dan pajaknya sudah sesuai, maka tidak dapat dipindah bukukan. Dan juga karena pajaknya sudah sesuai dan berhasil dilaporkan tanpa adanya catatan. Demikian, Anggara. Ya baik, terima kasih Fahmi. Ya Bapak dan Ibu, banyak menjadi alasan kenapa proses pemindah bukuan kita ditolak. Salah satunya tadi apa yang disampaikan rekan saya Fahmi, yaitu kurang lengkapnya data yang kita submit ya Bapak dan Ibu. Lalu juga terdapat mungkin saja data yang kita submit itu sudah lengkap, tetapi dalam pengisiannya ada yang kurang tepat. Ya, jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu ini memang case by case ya, sesuai dengan alasan apa sih data kita atau pengajuan pemindah bukuan kita ini ditolak, itu beragam ya Bapak dan Ibu. Ya baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari V. Kapan tepatnya proses pemindah bukuan ini kita lakukan? Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, kapan tepatnya untuk pemindah bukuan ini dilakukan? Jadi, waktu yang tepat dilakukannya untuk pembetulan atau pengkoreksian melalui pemindah bukuan ini adalah ketika kita menemukan kesalahan atau sesegera mungkin setelah kita menyadari adanya kesalahan, baik itu dalam pembayaran pajak ataupun kesalahan input identitas yang nantinya akan berpengaruh terhadap kita sendiri sebagai wajib pajak. Jadi, lebih baik sesegera mungkin untuk melakukan pemindah bukuan apabila sudah menemukan kesalahan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya baik, terima kasih karena ya Bapak dan Ibu, sekiranya kapan sih waktu yang tepat kita untuk melakukan proses pemindah bukuan ini? Ya, memang lebih baik ketika kita mengetahui di awal ya bahwa kita terdapat kesalahan dalam proses perpajakan kita. Jadi sesegera mungkin kita lakukan proses pemindah bukuan ini Bapak dan Ibu. Ya baik, saya lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya. Dari Lika, apakah setelah kita melakukan proses pemindah bukuan, kita dapat melakukan proses pemindah bukuan itu kembali? Silakan. Ya, baik Anggara. Terima kasih Ibu Lika atas pertanyaannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk proses pemindah bukuan pada teks grup yang sama dapat dilakukan kembali dengan syarat bahwa pemindah bukuan yang sudah diajukan sebelumnya sudah berhasil dan atau sudah dikonfirmasi oleh pihak DJP. Namun, apabila proses pemindah bukuan sebelumnya belum berhasil dan atau masih dalam proses, maka pemindah bukuan tidak dapat diajukan kembali. Dengan catatan, apabila pemindah bukuan dilakukan dengan sumber yang berbeda, maka dapat dilakukan. Dan izinkan saya berikan contoh, Bapak dan Ibu, untuk case ini. Jadi, perusahaan dengan nomor NPWP XXX ingin mengajukan pemindah bukuan dari masa Februari ke masa Maret, dan proses tersebut masih berjalan. Nah, di sisi lain, perusahaan ingin mengajukan pindah bukuan dari masa Januari ke masa April. Maka kedua pemindah bukuan tersebut dapat berjalan beriringan karena berasal dari sumber yang berbeda. Namun, apabila pengajuan pemindah bukuan Februari masih berjalan dan ingin melakukan pemindah bukuan kembali karena terjadinya kesalahan pada saat Bapak Ibu mengajukan proses pemindah bukuan Februari, maka Bapak dan Ibu harus menunggu sampai proses pemindah bukuan yang pertama tersebut selesai terlebih dahulu, baru Bapak Ibu dapat mengajukan pemindah bukuan kembali. Demikian Anggara. Ya baik, terima kasih Lona untuk penjelasannya.
Ya, Bapak dan Ibu, yang perlu kita garis bawahi di sini, apakah proses pemindahan itu dapat dilakukan kembali gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita perlu mengingat apakah proses awal ketika kita melakukan pengajuan pemindah bukuan ini sudah selesai atau belum. Jika pengajuan awal kita masih dalam proses, maka dalam hal ini kita tidak diperkenankan untuk melakukan pemindah bukuan kembali. Lain halnya ketika proses awal pemindah bukuan kita sudah selesai dilakukan, itu baru kita dapat melakukan proses pemindah bukuan kembali. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya baik, selanjutnya pertanyaan dari Iki. Apakah ada notifikasi atau bukti jika proses pemindah bukuan yang kita ajukan sudah berhasil dilakukan? Silakan. Baik, Anggara. Pertanyaannya adalah apakah ada notifikasi atau bukti jika pemindah bukuan sudah berhasil dilakukan? Apabila pemindah bukuan ini sudah berhasil dilakukan, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan bukti pemindah bukuan atau bukti PBK. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan surat pemberitahuan secara tertulis, yang mana surat ini diterbitkan juga oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, baik proses pemindah bukuan ini berhasil ataupun ditolak, maka keduanya akan mendapatkan surat ataupun notifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Demikian, Anggara. Ya, terima kasih Fahmi. Bapak dan Ibu, sesuai penjelasan awal tadi ya, apakah ketika proses kita ini berhasil dilakukan, kita mendapatkan notifikasi prosesnya berhasil dilakukan maupun tidak berhasil, untuk keduanya kita akan mendapatkan surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak, Bapak dan Ibu. Jadi dalam hal ini tidak perlu khawatir atau menunggu ya apakah ini prosesnya berhasil atau tidak. Jadi kita tinggal menunggu surat pemberitahuan saja dari Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Ya, pertanyaan berikutnya dari Delia. Apa saja yang menjadi syarat untuk melakukan pemindah bukuan secara online? Silakan. Baik, Ibu Delia serta Bapak dan Ibu sekalian, apa saja syarat yang kita butuhkan untuk mengajukan pemindah bukuan secara online? Pada dasarnya, syarat untuk pemindah bukuan secara online maupun offline itu sama saja, Bapak dan Ibu. Hanya saja, wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak dan menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan, karena prosesnya sendiri sudah bisa dilakukan secara online dan bisa diajukan dimanapun dan kapanpun. Serta untuk menggunakan aplikasi IPBK sendiri, Bapak dan Ibu wajib untuk melakukan aktivasi atas aplikasi IPBK sendiri pada laman DJP online Bapak dan Ibu, serta memastikan bahwa KPP untuk administrasi perpajakan Bapak dan Ibu sudah termasuk ke dalam 10 KPP yang memfasilitasi uji coba dari aplikasi IPBK ini. Demikian, Anggara. Ya baik, terima kasih Rana untuk penjelasannya. Ya, jadi Bapak dan Ibu pada dasarnya untuk syarat melakukan pemindah bukuan itu sama saja. Hanya saja dalam hal ini kalau kita ingin melakukannya secara online, Bapak dan Ibu sebelumnya wajib untuk melakukan aktivasi aplikasi IPBK terlebih dahulu, yaitu dapat dilakukan di laman DJP online Bapak dan Ibu. Dan juga kita harus memastikan apakah KPP untuk proses administrasi perpajakan kita termasuk ke dalam 10 KPP yang sebelumnya sudah kami jelaskan. Ya, untuk berikutnya pertanyaan dari Tia. Apabila proses pemindah bukuan ditolak
Apakah akan ada informasinya dan akan diinformasikan via apa? Silakan. Ya, baik Anggara. Terima kasih Bapak Tia atas pertanyaannya. Untuk mengetahui proses pengajuan pemindah bukuan secara online, jadi Bapak Ibu kita dapat melakukan monitoring terhadap hasil dari pengajuan kita. Dan apabila hasilnya ditolak, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat yang disertai dengan alasan mengapa pengajuan pemindah bukuan tertolak. Demikian Anggara. Baik, terima kasih Lona untuk penjelasannya. Ya, untuk pemberitahuan ya atau informasi tadi di pertanyaan sebelumnya juga sempat sudah terjawab ya. Dalam hal ini nanti dari Direktorat Jenderal Pajak akan mengirimkan surat atau informasi apakah pengajuan pemindah bukuan kita ini apakah tertolak atau berhasil. Jadi keduanya sama saja. Baik, untuk berikutnya dari Adi, apakah pemindah bukuan dapat berlaku backdated ya atau surut ya? Misalnya dalam hal ini pembayaran pajak bulan Oktober dipindah bukukan untuk periode Agustus. Silakan. Baik, Anggara, pertanyaannya adalah apakah pemindahan bukuan ini dapat berlaku surut? Tadi disebutkan contohnya misalnya pembayaran pajaknya di bulan Oktober 2022 dipindahkan untuk masa pajak bulan Agustus 2022. Nah, untuk menjawab ini yang perlu kita ketahui adalah untuk pemindah bukuan tidak dapat dilakukan untuk masa yang berlaku surut atau tadi disebut backdated. Nah, atau dengan masa yang sudah lewat. Jadi, pemindah bukuan sendiri hanya dapat dilakukan untuk pengkoreksian yang nantinya dipindah bukukan ke masa pajak berikutnya atau ke masa pajak selanjutnya. Demikian, Anggara. Ya, terima kasih Fahmi. Ya Bapak dan Ibu, dalam hal ini ketika masa pajak yang kita ingin lakukan pemindah bukuan ya, itu sudah terlewat. Jadi itu tidak dapat dilakukan karena pemindah bukuan itu sendiri hanya dapat dilakukan untuk kita melakukan pengkoreksian data ya yang nantinya dipindah bukukan untuk periode atau masa selanjutnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Via, apabila terjadi lebih bayar pada PPh pasal 21 ya, di dalam suatu masa pajak, apakah harus kita melakukan pemindah bukuan atau hal ini hanya cukup dikompensasikan saja? Silakan. Ya, baik Anggara. Terima kasih Ibu Via atas pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan peraturan perpajakan, apabila terdapat kesalahan dalam administrasi perpajakan dengan kondisi yang diwajibkannya wajib pajak untuk melakukan pemindah bukuan, maka yang harus dilakukan untuk melakukan koreksi atas kesalahan yaitu dengan cara pemindah bukuan. Demikian Anggara. Baik, terima kasih Lona. Ya, Bapak dan Ibu, dalam hal proses lebih bayar ya di PPh pasal 21 ini, apakah kita perlu pemindah bukuan atau dikompensasikan saja? Jadi kita harus melihat ya, jika menurut peraturan perpajakan, apabila kesalahannya itu dalam proses administrasi perpajakan dengan kondisi yang didapatkan, yaitu kita diwajibkan sebagai wajib pajak untuk melakukan proses pemindah bukuan, maka dalam hal ini kita harus melakukan proses pemindah bukuan tersebut, Bapak dan Ibu. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Sia, apakah kita dapat melakukan pemindah bukuan jika kita sudah melakukan pemindah bukuan sebelumnya dan belum
mendapatkan approval dari Direktorat Jenderal. Izinkan Ya, saya saya ulangi untuk pertanyaan berikutnya dari Sia, apakah kita dapat melakukan proses pemindah bukuan jika kita sudah melakukan proses pemindah bukuan sebelumnya dan belum mendapatkan approval dari Direktorat Jenderal Pajak? Silakan. izinkan saya menjawab pertanyaan dari Sia. Yang pertanyaannya adalah apakah dapat melakukan pemindah bukuan jika sudah melakukan pemindah bukuan sebelumnya dan belum mendapatkan approval. Baik, untuk pertanyaan ini kurang lebih sudah kami singgung juga pada pertanyaan dari Lika sebelumnya. Jadi pengajuan pemindah bukuan sendiri ini tergantung pada sumbernya. Contohnya, apabila dengan sumber massa yang sama, maka pemindah bukuan ini tidak dapat dilakukan ketika proses yang sebelumnya masih berjalan atau masih dalam proses. Tetapi apabila dengan sumber yang berbeda, dengan KPP yang sama, maka pemindah bukuan ini dapat dilakukan. Demikian, Anggara. Baik, terima kasih Fahmi untuk penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu, dalam hal ini pengajuan pemindah bukuan itu sendiri tergantung dari sumbernya ya, apa yang tadi Fahmi sampaikan. Apabila bersumber dari massa yang sama, maka pemindah bukuan ini tidak dapat dilakukan ketika proses yang sebelumnya itu belum selesai. Dalam hal ini belum mendapatkan approval atau persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Ya, untuk pertanyaan berikutnya dari Vian, apakah kita dapat melakukan pemindah bukuan secara offline di KPP yang sudah memberlakukan testing piloting atau online? Seperti itu, Bapak dan Ibu. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa ada beberapa KPP yang memang ditunjuk oleh DJP untuk melakukan uji coba atas aplikasi IPBK tersebut, yaitu terdapat 10 KPP. Lalu ketika Bapak dan Ibu mengajukan permohonan pemindah bukuan secara offline atau datang ke kantor KPP yang sudah difasilitasi dengan uji coba IPBK ini, nantinya akan tergantung kepada kebijakan dari KPP tersebut. Apakah Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk pengajuan secara online melalui aplikasi IPBK atau tetap diperbolehkan mengajukan secara offline. Demikian, Anggara. Ya, baik. Terima kasih, Rana. Ya, Bapak dan Ibu, ketika kita ingin mengajukan secara offline di mana KPP tersebut sudah memberlakukan IPBK ya. Nah, dalam hal ini memang belum ada ketetapan atau penyeragaman apakah KPP tersebut sudah menjalankan IPBK, apakah kita masih diperbolehkan menjalankan PBK secara offline. Dalam hal ini masih bergantung pada kebijakan setiap KPP di mana tempat atau NPWP Bapak dan Ibu terdaftar, seperti itu. Ya, lalu dalam hal ini apakah dalam hal ini GASI selaku penyelenggara webinar ini mempunyai solusi untuk menghadapi setiap perubahan baik itu perpajakan pada nantinya atau perhitungan gajian atau peraturan-peraturan lain yang dimana terdapat perubahan. Apakah dalam hal ini GASI selaku yang mempunyai layanan di bidang penggajian maupun perpajakan mempunyai solusi atau layanan yang dapat diberikan? Silakan. Ya, terima kasih Angga. Jadi Bapak dan Ibu, di era perkembangan teknologi yang serba cepat ini, perusahaan memang didorong untuk lebih cepat beradaptasi dan juga fokus terhadap core business.
ketika di penggajian ini memang bukan merupakan core bisnis, namun tentunya ini juga adalah aktivitas yang cukup kritis di perusahaan karena gaji harus dibayarkan tepat waktu dan tanpa ada kesalahan. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, GASI The Payroll Specialist menyediakan berbagai solusi penggajian sampai dengan kebutuhan administrasi HR berbasis employee self-service. Terkait dengan solusinya seperti apa mengenai perubahan peraturan perpajakan yang bersifat dinamis ini, GASI tentunya akan selalu berkomitmen dan patuh terhadap setiap perubahan peraturan pemerintah, di mana kami akan selalu memberikan update secara berkala terhadap setiap perubahan peraturan dan apa implikasinya kepada setiap klien kami, dan juga implikasinya di sistem kami yang tentunya akan membutuhkan update terkait dari perubahan peraturan ini. Demikian, Anggara. Oke, baik Riki. Jadi dalam hal ini GASI mempunyai solusi ya, yaitu terdapat juga sistem yang dimana HR-nya itu berbasis employee self-service, lalu juga dalam hal ini memberikan update ya secara berkala, yaitu terhadap setiap perubahan peraturan dan juga implikasinya ya kepada klien-klien yang ditangani oleh GASI. Seperti itu ya, Riki ya. Betul, Anggara. Nah, lalu sekiranya solusinya apa saja nih yang disediakan oleh GASI? Ya, baik, Anggara. Yang pertama, solusi yang dapat GASI sediakan itu adalah untuk terkait urusan penggajian. Jadi, GASI memiliki solusi yang diberi nama GASI Payroll Business Process Outsourcing. Solusi ini bisa dibilang merupakan solusi ultimate yang bisa digunakan oleh setiap perusahaan, di mana untuk seluruh urusan penggajiannya secara end-to-end, mulai dari menghitung gaji, menghitung pajak karyawan, dan juga menghitung iuran BPJS-nya karyawan, sampai dengan membayarkan gaji serta melaporkan pajak dan BPJS. Itu semua dapat diurus oleh GASI. Jadinya tidak perlu lagi pusing memikirkan berbagai macam aturan, lalu juga masalah-masalah di server, dan juga aplikasi dan infrastruktur lainnya, sampai kebutuhan perpajakan yang dinamis perusahaan. Nah, perusahaan masih mengerjakan prosesnya secara in-house, GASI juga dapat menyediakan sistem penggajian berbasis web yang disebut software as a service. Sistem penggajian yang kami miliki ini tentunya kami adalah hasil dari pengalaman GASI mengelola penggajian selama hampir 20 tahun, dan kita beri nama GASI Payroll System. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Riki. Ya, jadi beberapa solusi ya yang GASI miliki untuk saat ini. Yang pertama, di mana ini menjadi core bisnis di kami ya, di GASI, yaitu BPO atau Business Process Outsourcing, di mana Bapak dan Ibu atau perusahaan Bapak dan Ibu cukup menyerahkan prosesnya saja end-to-end ke GASI, jadi tanpa perlu pusing lagi ya untuk memikirkan compliance, baik itu terkait dengan aturan, masalah server, aplikasi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, jika Bapak dan Ibu tetap ingin melakukan prosesnya secara in-house, maka dalam hal ini GASI juga mempunyai sistem penggajian, yaitu yang berbasis web, yang disebut sebagai software as a service, seperti itu. Nah, lalu tadi kan di awal Riki sempat singgung ya terkait dengan proses administrasi HR yang berbasis employee self-service yang dimiliki GASI. Dapatkah dijelaskan itu seperti apa? Ya, baik, Anggara. Untuk payroll ini sebenarnya kan tidak terpisahkan dari yang namanya administrasi di bagian HR. Nah, untuk menunjang kebutuhan berbagai macam administrasi HR di perusahaan ini,
GASI menyediakan aplikasi Employee Self-Service berbasis web yang dapat diakses oleh karyawan melalui handphone mereka dan juga dapat di-download di Play Store atau App Store. Dan ini juga dapat diakses via web browser. Dan ini kita beri nama ePeople Care untuk Employee Self-Service ini. Nah, ePeople Care ini dapat melakukan berbagai macam pengajuan dan juga administrasi terkait dengan cuti, lembur, pengajuan perjalanan bisnis, pengajuan pinjaman karyawan, lalu juga karyawan dapat mendapatkan surat resmi dari perusahaan sampai dengan karyawan dapat mendapatkan payslip mereka dan juga bukti potongnya langsung melalui aplikasi ePeople Care ini. Dan ini modul-modul ini telah bertambah dan juga akan terus ditambahkan dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Seperti itu, Anggara. Baik, terima kasih Riki. Jadi pengertian di sini ya terkait dengan employee self-service adalah di mana GASI menyediakan aplikasi yang berbasis web, di mana aplikasi ini dapat diakses oleh karyawan ya, baik itu melalui handphone maupun komputer yang tadi diberi nama ePeople Care ya, Ki ya. Dan juga di sini yang menjadi fiturnya yaitu dari fitur administrasi seperti absensi atau attendance, lalu pengajuan cuti maupun overtime, lalu untuk bisnis trip, pinjaman karyawan, sampai dengan bukti pemotongan pajak. Dan dalam hal ini GASI juga melakukan update ya atas modul-modul tersebut sehingga dari waktu ke waktu dapat ditambahkan atau disempurnakan. Nah, Ki, jika kita bicara mengenai servis yang tadi sudah Riki sampaikan nih, nah terkait dengan harga dari layanan tersebut itu seperti apa? Ya, baik Anggara. Berbicara mengenai harga, sebenarnya tentu akan sangat menyesuaikan dengan skala ekonomi perusahaan, di mana total biaya ini akan tergantung dari seberapa banyaknya jumlah karyawan yang akan diproses untuk perhitungan payroll-nya. Saat ini bisa dibilang kami klien yang variasi dari yang karyawannya hanya puluhan sampai dengan belasan ribu karyawan. Bisa dibilang kami berikan ini tentunya akan cukup kompetitif ya di pasaran dan juga tetap sesuai dengan budget perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Nah, selain dari jumlah karyawan, harga juga akan berbeda-beda nih, tergantung dari bisnis model apa yang akan diambil. Apakah proses perhitungan payroll klien ini akan di-outsource kepada GASI, itu yang diberi nama outsourcing, atau bisa jadi klien tetap dilakukan oleh klien, tapi masih menggunakan GASI payroll system. Dan ini diberi nama software as a service, dan juga di software as a service ini harganya akan berbeda dan juga jauh lebih bersahabat dibanding outsourcing. Seperti itu, Anggara. Baik, terima kasih Riki. Jadi pada dasarnya di sini kita mengacu kepada kurang lebih ya seberapa banyak jumlah karyawan yang akan diproses, lalu apakah dari Bapak dan Ibu jika tertarik dengan BPO atau dengan SaaS yang kami sediakan. Ya, Bapak dan Ibu, pembahasan tadi merupakan pembahasan terakhir di sesi webinar kami hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkontribusi untuk hadir dan memberikan pertanyaan di sesi webinar kami hari ini. Untuk agenda berikutnya, saya kembalikan ke rekan saya, Tita. Silakan, Tita. Terima kasih, Anggara, karena telah memimpin sesi tanya-jawab di webinar kita siang hari ini. Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips and trik pada hari ini, berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses melalui website kami. Lalu kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini.
terutama untuk kami lalu jadi paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik, karena memang kami berencana untuk menjalankan webinariasi berbagi pengetahuan pengajian secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik pengajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Tanam kentang dirapat-rapatkan, datang petani mencari celana. Sampai jumpa kami ucapkan, semoga webinar ini memberi makna. Terima kasih, selamat sore.
Selamat sore, Bapak dan Ibu. Apakah masih ada yang bisa kami bantu? Karena kami akan segera menutup Zoom webinar ini. Halo. Baik, terima kasih Ibu Ardanta Istari. Untuk yang lainnya, apakah masih ada yang bisa kami bantu? Ya, apabila tidak ada, mohon izin kami cukupkan untuk webinar kami hari ini, dan kami akan segera menutup Zoom ini. Terima kasih, selamat sore.